لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب Taklim baru Asyatiru wahak kaik an makhlukatin jin, mitos dan fakta seputar makhluk jin. Waduh, ini keren banget nih. Mitos nggak mendekati kebenaran, namanya mitos. Fakta pasti kebenaran. Itu yang mesti kita pahami, yang sering jadi masalah dalam menjalani kehidupan. Kategori ini akidah kategorinya ya, akidah bukan syariat. Langsung saja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiron basirah. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ba'asahu bil khalqi basyiran munadira wa da'iya ila khalqi bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma sholli alaihi wa ala alaihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Segala puji tentu hanya untuk Allah yang mengetahui, maha melihat kepada hamba-hambanya, maha suci. Dialah yang ciptakan bintang di langit, dijadikannya cahaya penerang dan bulan yang terpantulkan dari matahari menjadi bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah. Muhammad adalah hambanya, rasulnya, utusannya yang diutus dengan kebenaran tentunya. Sebagai pembawa kabar gembira, pemberi peringatan juga mengajak kepada kehidupan secara benar dengan izin Allah. Dan cahaya, petunjuk, keilmuan, penerang yang paling benar bagi umatnya. Ya Allah, mudah-mudahan selalu kita sholawat curahkan kepada beliau. Salam baginya, keluarganya, pengikutnya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah terakseskan kepada kita. Amma ba'du, selanjutnya sebelum taklim,
Kita kuatkan lagi keislaman kita dengan syahadat ta'in istighfar, tentunya hanya ditujukan talqin zikir kita kepada Allah. Sama-sama kita lafadzkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsung sholawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Doa ma'rifat ilahi anta maksudi waridhoka matlubi abini ma'abataka wa ma'rifataka. Toharo bagian atas abaha la ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. Ulang lagi. La ilaha illallah. Nafi isbat. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha ya Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha
Tarik panjang, tahan. Akbar. Tarik, tahan. Akbar. Babarik ala Cinta ini untuk langit biru jadi ombak rinduku terpendam mutiaraku merdu indah dan sunyi ikhwal cinta bersuara melepas dahaga hati keringnya jiwa yang mati. Hati cinta adalah kau dan aku telah satu kehendak jiwa melebur di dalam rasa karena hakikat cinta nafas di setiap gerakku gerak yang indah mana tanpa lukisan aksara. Bikuatika wa Cintaku tak bisa seindah kamu penguasa aku terpancar selalu di relung kalbu. Hati cinta adalah kau dan aku telah satu kehendak jiwa melebur di dalam rasa. Hati cinta adalah kau dan aku telah satu kehendak. Safati ala tukriku hadal abda daiman Allahul kafi Rabbunal kafi Fasatnal kafi Fajatnal kafi Bikulin kafi Wakafanal kafi Wanimal kafi Alhamdulillah Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa kafahul mu'minina kitab. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah kami, rahmatilah kami, terimalah kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berkahilah kami di bulan ini, di bulan Zulhijjah, dengan amalan-amalan. Mudah-mudahan Allah menguatkan, menerima amalan kami dalam pengorbanan. Engkau terima pengorbanan kami. Semoga Engkau beri pula hamba kekuatan untuk bisa menyembelih setiap dominasi hawa nafsu, syahwat yang selalu menenggelamkan hamba ini. Ya Allah yang mencukupi, Rabb kita yang mencukupi, tujuan kita Allah yang mencukupi, yang kita temukan hanya Allah yang mencukupi terhadap segala sesuatu, yang Allah mencukupi, yang memenuhi kebutuhan kita hanyalah Allah. Allah lah sebaik-baik zat yang mencukupi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan Allah lah yang mencukupi orang-orang mukmin dalam kita berjihad, dalam kita beramanah. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbi sari sadri wa yassir amri wa qul udatam lisani ya qawli.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Langsung aja kita ke tajuk risalah. Mudah-mudahan permohonan doa kita di bulan yang baik ini, Dzulhijjah, bulan korban yang akan dimasuki, menjadi hal syafaat atau penolong kita dalam permohonan kita selama kehidupan di atas dunia ini. Dan mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk bisa mengikuti ibadah-ibadah kurban dan ritualnya termasuk penyembelihan. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kodrat iradatnya, rahmatnya, kita masih bisa datang ke tempat ini. Syukur yang sangat besar karena masih disehatkan. Tinggalkan semua nawaitu kita datang kemari karena bertolibul ilmi itu termasuk jihad. Nah, amalan yang lebih tinggi dari segala amalan, ya tentunya amalan sifatnya sunnah. Di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Jemaat ikhwan akhwat ya rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun tidak langsung melalui dunia sains atau medsos. Tidak lupa yang kita hormati Sohibil Qadilah, guru kita Lamhanu. Semuanya rahimakumullah. Hadihil marata sanunaksi sunwan wana wanikultum al-gobiul fakiri. Judul kultum kita kali ini, al-fakir yang bodoh ini. Kita bahas ya kaji ini yang agak jarang dikaji ya. Walaupun ada yang mengaji tapi sifatnya banyak yang kurang begitu sampai ke sasaran amalan. Asyatiru wahakiu an muqalatin jini, mitos dan fakta seputar makhluk ciptaan Allah yang sama seperti kita diperintahkan untuk ibadah diciptakan itu, yaitu jan atau jin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu menjelaskan, di Quran ya, kita kalau memahami makhluk yang tidak terjangkau oleh indrawi itu harus ke Quran. Al-Quran itu menjelaskan bagaimana wujud dari segala ciptaan makhluk Allah itu. Di antaranya manusia kelihatan, malaikat nggak kelihatan, jin nggak kelihatan, ada ruh syaiton, bukan setan ya, setan sifat syaiton itu juga makhluk nggak kelihatan, apalagi iblis levelnya udah sama malaikat, sulit dilihat, dan lain sebagainya. Banyak makhluk-makhluk lain yang tidak terjangkau oleh keilmuan kita. Jadi kita nggak sendirian. Jin itu sama dengan kita di sini, tapi disekat oleh dimensi yang berbeda. Itu sulit dinalar. Tapi kita harus yakin ada, dan itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita. Jelek, buruk, kafir, musyrik, jahil, manusia itu tertempeli oleh jin tadi. Ya. Itu harus diyakini karena itu ilmu gaib dan itu salah satu rukun Islam. Nah, sering kita lupakan itu. Ya, ini bukan klinik. Ini fakta. Zaman sekarang kuat sekali ke fakta lahiriah sampai hal yang tadi itu sering dilupakan. Segala hal sering tersandung di sini dulu. Makhluk yang kasat mata, gaib, masih menjadi bahasa menarik sampai saat ini karena terjadi perbedaan pendapat kan. Andung tarik daripada filsafat dan ilmu tasawuf. Oleh karena itu membahas kemakhlukan yang dekat sekali dengan insan manusia, makhluk jin, harus melalui tafsir Quran, menjelaskan di sana ada perbedaan, ya khususnya dalam tafsir itu sendiri, ulama Islam dalam menafsirkan juga banyak perbedaan. Tapi insya Allah mencoba yang paling mendekati kebenaran. Judul tafsirnya adalah Mafatihul Ghaib, di antaranya itu karangan Ar-Razi itu menjabarkan makhluk jin. Kalau nggak mampu jangan dibaca tuh, ya karena sulit. Ya. Karangan Ar-Razi. Yang kedua ada tafsir Ibnu Arabi, ya, perkara makhluk jin. Semua didasari dengan Quran surat Ar-Rahman, ya, surat 78 ayat 56 dari kedua penafsir ini masalah makhluk jin. Nah, Iqra ikhwan, kita dasari dulu. Ar-Rahman 7856. Ini banyak dibahas oleh ulama-ulama khususnya tasawuf ya.
Awet dulu. Fihina asriyatut tarif. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Ini menyatakan ada makhluk jin yang sering menganggap goib banget, padahal di atas itu ada goib juga. Bidadari goib banget tuh. Jin aja yang kita sebut goib, kasat mata nggak bisa datang tuh, nggak bisa ngelihatnya. Nah, itu kalau di manusia itu sempurna ya, perempuan harus ditutupi. Karena tanpa disadari makanan jin adalah bersetubuh dengan wanita. Itu yang ditutupi amalannya. Salah satunya kurban. Kaitannya ya. Salah satunya kurbankan. Nah, jadi kalau kurban kita satu kambing, ya, bukan satu kepala, sunnah Rasul. Satu kambing itu satu keluarga, termasuk istri, anak kita. Ya, kecuali kita fardunya ain berlebih harta. Udah kelihatan dan kelihatan di atas rata-rata kalau penghasilan. Misalnya orang itu rata-rata misalnya kapitalnya 8 juta atau 10 juta, kita sampai 20 juta, ya kita sebaiknya satu sapi satu orang lah gitu. Ya, Islam tidak memberatkan ya. Nah, ini kaitannya dengan tadi ayat tadi. Baca firman kedua yang lebih mudah kita pahami. Karena ketarikan tadi murni ke tarikan rohani. Firman yang kedua Al-Jin. Suratnya 72 ayat 8 dan 9. Ikra ya. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatnya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-berita. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Jin itu, ya, paham ya dalam ayat tadi. Jin itu memang dulu dari langit, termasuk penduduk langit. Ya. Kemampuan jin apa? Terbang, berpindah sangat cepat. Ya. Walaupun dia bisa ke sana, tetap ada pagar. Pagarnya level api yang paling tinggi, di atas apinya jin itu sendiri. Kan api dari api yang nggak berasap. Jadi kalau nempel di badan, orang demam gampang. Ya, kalau marwo sakitnya fisik biasa tuh.
Nah, tapi kalau panen, aduh dinginnya, maracau, tanda-tanda di ru'yah tuh. Ada jinnya tuh. Nah, itu analisanya. Kalau maruo gitu damam hanto ya. Istilahnya itu ya penyakit medis tuh. Ya. Tapi kalau dicampur dingin itu api yang paling tinggi. Jadi makhluk itu diciptakan oleh Allah dari jenis api yang tidak berasap. Panas itu level kedua. Ya. Kalau api yang paling tinggi itu bisa jadi penerang. Pertanyaannya, iblis diciptakan api yang berbeda. Ya, api yang berbeda. Itu jadinya apa? Asal usul cahaya itu apa? Adanya cahaya karena ada api. Ya, jadi bermanfaat api itu. Contoh, ya listrik diproses nggak panasnya? Proses kan, maka menjadi penerang. Matahari kalau langsung didekati kebakaran tuh meledak, ditampung di bulan, dipantulkan dari bulan. Jadi indah kan? Petunjuk itu itibar makna atau majas bahasa Quran begitu. Anu sampaikan dulu pemahaman konsep ini supaya kita dalam memahami ilmu tasawuf atau mendalami ruhani dalam konsep sehari-hari tidak pusing. Ya, paham ya? Jadi udah jelas lah eksistensi makhluk jin. Kita nukil dulu dari ahli-ahlinya ya. Perbandingan hidup kita kan ahli ini juga menukil dari Quran dan hadis. Ya. Namanya Fakhruddin Ar-Razi. Tafsirnya referensi bagi orang yang ingin mendalami ilmu ini. Mafati Al-Ghaib itu bukunya terkait terapi dalam kehidupan ruhani. Jadi itu bisa disebut terapi kehidupan ya dalam segala masalah sifatnya mental dan kejiwaan, bahkan bisa ke fisik. Judul tafsirnya itu Mafati Al-Ghaib karangan Fakhruddin Ar-Razi. Disebutkan kesimpulannya aja ya. Makhluk yang diciptakan dari api panas dan tidak berasap dan memiliki kemampuan untuk menembus angkasa dan mendengar percakapan penghuni-penghuninya, tetapi setelah Nabi Muhammad ya itu dijaga, ditutup karena rahmat Nabi supaya ada timbul syirik. Ada penjaga yang disebut semburan api. Nah, ini kan kalau secara akal loh. Jin dari api, sama api nggak mungkin dong kebakar. Bukan begitu maknanya. Level tingkatannya berbeda. Ya. Pertanyaannya, badan manusia ada unsur apinya nggak? Ada. Ya, nah gitu, ada. Maka jin kalau nyolong berita-berita yang sifatnya proses ke depan atau ketetapan takdir itu dibakar. Jadi bila makhluk jin itu mendekat maka akan terbakar. Sedangkan menurut Ibnu Arabi dari tafsirnya jin adalah hawa nafsu. Jin itu kuat baik yang mukmin maupun yang tidak mukmin. Kalau ditanya manusia ada hawa nafsu? Ada. Ada unsur esensi jinnya? Ada. Ya. Tapi kuat, yang paling kuat adalah eksistensi jin itu hawa nafsu. Kalau kita unsur kuatnya apa? Kehendak. Permohonan. Tolong luruskan, itu natural. Permohonan kita itu sebaiknya dilakukan dengan pengakuan bahwa kita memang butuh Allah, itu yang disebut ubudiyah. Kita meminta itu bukan egois, karena kita memang bodoh, fakir, kita butuh Allah. Nah, itu naturalnya manusia. Ya, betul kan? Ya, kalau jin itu sifatnya hawa nafsu eksistensinya. Karena itu jin adalah hawa nafsu. Memiliki kemampuan diantaranya mempengaruhi pikiran. Bukan mencuri pikiran, bukan masuk ke pikiran. Nggak bisa jin. Mitos tuh. Mempengaruhi pikiran. Yang menentukan
kita mengikuti itu kan waswisu durinas, nyolong, jangan, korupsi, jangan. Jin itu tugasnya hanya mempengaruhi, bukan menentukan. Duduk ya, paham itu. Nah, jadi dengan pemahaman begini setidaknya kita bisa tahu mesti gimana nih. Ya. Mau dilawan jin secara fisik ya nggak mungkin. Jin ngelihat kita nggak ngelihat dia. Ini podo wae bohong kan. Malaikat tinju dari belakang, tangannya banyak, badannya gede, umurnya panjang. Jadi jangan sombong deh sama jin itu, tetap kita mesti takut dalam konsep kefisikan. Tapi jangan khawatir karena Allah menyebut manusia itu makhluk di atas dunia itu yang paling sempurna menjadi khalifah. Jin di bawah kita. Duduk ya. Jadi itu kejiwaan kita tanamkan dulu itu. Ini terkait dengan perbuatan. Saya paling sempurna, saya anti dibisikkan hal yang jelek. Nah, itu dia kejiwaannya. Paham ya? Nah, jadi dia hanya mempengaruhi pikiran, tidak menentukan pikiran. Agar apa? Kalau pengaruhnya masuk timbul katrat, keraguan, khawatir, itu dulu kan kerjanya. Jadi lawannya jin kalau di pikiran mempengaruhi pikiran, lawannya apa? Lawannya ilmu, ya, tolebul ilmi, iman, ya, kaji kemarin. Maka jin itu berusaha mengembalikan kita kepada manusia purba yang belum beradab dan tidak ada syariah, itu saja. Berusahanya itu tuh, jin tuh. Karena itu di dalam kitab, judul kitabnya ya. Ini ada yang lebih keren lagi. Ini lebih ke fisik pemahaman. Tidak ada satupun juga manusia yang melihat wujud asli jin. Tidak. Poin tuh. Jadi kalau menanamkan akidah, manusia tidak ada yang bisa melihat makhluk jin wujud asli. Seandainya ada yang bisa adalah penyerupaan. Kecuali para nabi, rasul. Walaupun dia sufi. Ya. Jadi harus ada bajunya dia. Ya. Dalam kitab Kasyiful Hijabil Walranu an Wajhi Asyalati Aljan, artinya membuka hijab penghalang melalui pertanyaan-pertanyaan jin. Kitab ini ditulis, bukan dikarang, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Musa Asy-Syahrani Al-Ansori Asy-Syafi'i Asy-Syajali Al-Misri. Populer disebut Imam Asy-Syahrani. Nah, itu paling keren kalau mau ngambil. Tapi sebaiknya jangan. Perlu penuntun. Judul kitabnya apa? Kasyiful Hijabi Waranu Anwazi Asyalati Aljan. Membuka hijab penghalang melalui pertanyaan-pertanyaan jin. Karangan Imam Syekh Asy-Syahrani atau populernya Imam Asy-Syahrani. Imam Asy-Syahrani ini sufi abad ke-16, udah lama. Kitabnya klasik. Di sini ada sebenarnya, tapi nggak boleh dibagikan dulu. Karena harus dijabarkan sama ahlinya. Ya, di sinilah anu jabarkan. Ya, beliau ini hidup di abad ke-16, seorang sufi, juga merupakan ahlul fikih, usul fikih, ahlul hadis. Nggak mungkin melenceng beliau ini. Nah, banyak karya tercipta di tangan beliau itu, masih banyak dibaca. Al-Latiful Mananu, Mijanul Kubro, At-Tabaqatul Kubro, itu konsep keseimbangan hidup. Menghadapi masalah, menghadapi cobaan, itu kitab-kitabnya. Betul kan? Nah, coba obrak-abrik tuh di UIN Pustaka Muslim. Nggak ada itu, pusing tuh. Nah, di sini ada sebetulnya. Ya. Jadi beliau ini juga salah satu karya Imam Asy-Syahrani yang patut dikaji ialah yang membahas dialog Imam Syakarani dari kitabnya yang disebutkan tadi Kasyiful Hijabi. Terkait pembicaraan dialog dengan al-jin, berarti Asy-Syahrani bertemu dengan jin dalam penyerupaan. Dan ingat,
kitab itu ditulis, bukan dikarang. Dan sudah ditakik sama profesor banyak, termasuk Universitas Al-Azhar. Tahu ditakik artinya? Disahkan, ada bukti. Ditakik itu artinya kalau mendengar ada kitab sudah ditakik oleh suatu universitas, berarti kitab itu sudah direferensikan, ada pembuktian dan kebenarnya melalui yang berwenang. Duduk, ya. Jadi salah satu kitabnya tadi, ini yang kita bahas, tapi tidak seluruhnya ya. Banyak maaf ya, karena perlu level pemahaman yang lebih dalam. Tapi insya Allah dengan hal begini antum bisa ingin melihat, tapi ada amalan sesuatu makhluk. Jangan larinya ke yang sifatnya jahil, ya makhluk ini, apalagi kafir dan jolim. Nah kalau kita nggak ada rambu, kita masuk ke jin yang tadi 3, dia mengaku mukmin. Nah, banyak tuh. Maka banyak pula ulama, syekh yang terkecoh. Ada satu sisi kitab lagi untuk memasuki wilayah itu. Disebut nasibin kan. Jadi ingat, jin tidak semuanya murtad. Jin tidak semuanya jelek. Jin tidak semuanya jahil. Jin tidak semuanya kafir. Sama dengan kita, ada yang jelek, ada yang jahil, ada yang kafir. Ada di Quran. Tidak kuciptakan jin dan manusia, jin dulu loh. Berarti dominan. Nah kalau ditanya banyak mana sih di atas dunia ini? Makhluk jin atau manusia? Manusia, makanya dia iri. Karena kita dijadikan pemimpin. Iya kan? Nah ini ilmunya kita pahami dulu. Ya. Jadi semua ibadah, kurban, sholat, itu salah satu pagar untuk dominasi supaya dia jangan menjahili kita. Karena banyaknya. Bisa kebayang nggak mungkin kemari kalau misalnya sensus, tolong sensus besok makhluk jin berapa orang? Nggak kehitung, kalah kita. Payah. Makanya hati-hati, bener kan? Vulgar banget kajinya. Itu kan bener. Nah, ini jarang dibahas. Ya. Jadi sudah jelas ya. Salah satu karyanya adalah kan disebut tadi Al-Latiful Ma'nanu Mijanul Kubro At-Tabaqatul Kubro, pembuka hijab dialog jin dengan Imam Asy'arani. Ini patut dikaji. Karena sudah ditakik, bukan klenik. Membahas dialog Imam Asy'arani dengan makhluk jin mukmin. Jin mukmin ya. Yang menyamar menyerupai seekor anjing berwarna kuning. Dia tidak bisa ngomong anjing itu, tapi anjing itu di mulutnya terdapat kertas berisi 80 pertanyaan. Loh bener nih, kalau nggak beriman antum. Bener nih, antum jamin ini, kan di share nih. Gigit kertas gitu. Nggak mungkin anjing ngomong gini sekuat-kuatnya sesehnya Sy'arani kabur kalau anjing bisa ngomong kan. Ada kertas digigit gitu. Kemudian oleh Imam Asy'arani pertanyaan itu ditulis, bukan karangan tuh, tulisan. Nah, baru dengar kan? Nah, ada kitabnya. Nah, ditulis dalam kitab itu. Nah, kitab itu ditakik oleh Muhammad Abdullah Abdul Rojak Al-Kalab Nubuh Al-Qudri dari Universitas Al-Azhar Al-Syarif Mesir pada 10 Muharram 1357 Hijriah 12 Maret 1938 Masehi. Sah, benar, bisa ditelaah dan bisa dikaji, bisa diambil sebagai pelajaran di zaman modern ini. Pertanyaan, ada yang kaji nggak nih? Diumpetin, mau digempur ke andung bodoh teuing. Yang penting kita harus sampai ke umat kan. Sepakat? Sudah jelas ya arti ditakik, kan sampaikan dulu ya. Dibenarkan dan terbukti akhirnya sah kitab itu. Ya. Mengingat pentingnya pembahasan ini, Anda memohon kepada Allah, mudah-mudahan tidak ada orang yang iri atau jahil dalam kaji sekarang. Yang penting ikhwan kita wabil khusus MA, konsep ini sebarkan.
Dan ini benar karena antum tanggung jawab sudah ditahqiq oleh beberapa ulama, bahkan tingkatannya ulama sekarang profesor. Jadi pentingnya pembahasan ini, antum nukil isi kitabnya, didasari, diawali, amalin ya, setar untuk perlindungan. Kalau kita melafazkan setar di samping Al-Fatihah itu umul kitab, tapi kekhususan diawali pertanyaan ini itu pas mau menjawab Imam Syahrani membaca firman Allah Al-Falaq 1 sampai 5, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasaati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya ya, kita pahami ya artinya ya. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai fajar subuh dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan, benar kan? Berlindung tuh, ya. Dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita, ya. Dan dari kejahatan perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, para dukun, ya kan? Dan dari kejahatan orang-orang yang bersifat syaiton, dengki apabila dia dengki. Menyeluruh enggak Al-Falaq ini? Ayat pagar tidak? Quran paling kuat ayat pagar itu. Dengan pagar itu. Jadi kalau mereka membaca ayat tadi di hutan, di tempat tetek bengek, di tempat yang akar, enggak mempan, tandanya enggak dimakrifati ayat tadi. Benar kan? Maka dipahami. Iman kuat itu kalau diilmui, maka menjadi sesuatu yang tajam. Duduk. Setelah itu Syekh Asy-Syarani membaca ayat kedua. Ayat keduanya Anas. Kan ayat populer itu di Quran. Jadi dua ayat ini berlindung kepada mujmal. Orang jahil, jin yang gak kelihatan, betul kan? Dukun, betul kan? Kita kan gak tahu itu. Kejahatannya sifatnya metafisis kan? Baca ayat itu. Tapi disambung dengan Anas. Nah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minadz jinnati wan nas. Hafal deh semuanya tuh dua ayat tuh. Artinya nih yang paling penting, katakanlah aku berlindung kepada Roh yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Ayat tadi lengkap nggak tuh seharusnya pagar? Lah ini firman loh. Udah jangan macem-macem. Dijasakan dengan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Platnal kopi. Kan tadi dilapatin ya. Ya. Kalau dengan ini kalah tadi itu. Itu firman. Setuju? Beda lagi. Jadi orang-orang yang mengkaji kudus tarekat bukan mengecilkan. Pada saat itu dia bergunanya. Kondisinya. Ya. Karena Quran sudah sempurna. Duduk? Duduk ya. Udah sampai ya. Mungkin lama ngaji sama andong, mungkin kayaknya tinggi di sisi ini, kok mungkin kemarin, mungkin hilang yang dulu belakangnya. Memang begitu. Karena mengaji itu berguna pada waktu sekarang. Sepakat? Pada waktu sekarang. Pada saat ini. Kitab tadi berisi banyak pertanyaan unik, ada 80, tadi menjabarkan hanya kesimpulannya aja ya. Tapi insya Allah kalau ingin mendalami silakan. Insya Allah jabarkan. Tapi jangan meremang-remang ya. Nanti kaget-kaget sedap tuh. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya interaksi aja. Konsep dari makhluk jin setelah kaji ini pemahaman tadi agak sedikit berbeda nggak? Insya Allah. Mudah-mudahan ya agak sedikit berbeda. Jadi banyak pertanyaan yang banyak sekali orang lain kurang memahaminya secara benar. Bukan arti mengecilkan ulama yang lain. Yang pernah ditanyakan kepada aku menurut Syekh Al-Jani dari golongan jin mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Bayangin jin mukmin itu didoain juga. Enggak bakar-kebakar aja. Kalau dia mukmin dibakar juga. Ya jolim juga kita.
Makanya pahami dulu. Andong nih ngaji diiringin sama jin. Lah jin ada. Oh jin di kuburan? Enggak. Enggak. Sama dengan kita. Mitos tuh. Ya, mitos tuh. Nanti jabarkan tuh. Mereka meminta agar Imam Syahrani memberikan jawaban terhadap pertanyaan tadi dengan jawaban yang disusun dalam syair. Dijawab oleh Imam Syahrani melalui syair karena. Ya, tunjukkan. Jin itu tidak bisa dengan bahasa kasar. Jatuhnya bahasa Melayu. Jadi kalau jin itu takutnya sama seniman yang pandai mengkaya, memutar-mutar kato. Nyanyi gitu. Nyelari itu, enggak bisa kerasukan, Pak. Maaf. Enggak baca-carui itu. Kalau baca-carui itu jenisnya lain tuh. Hawa nafsu tuh. Ada di sini penyanyi enggak? Ada penyair. Penyair. Itu dia penunduk jin tuh. Ya. Kemana ngaji dia? Ini supaya paham ya. Jadi Syahrani tahu ilmunya. Jadi mendudukannya dengan syair. Ya, dengan syair. Jawabannya dari tulisan tadi dibuat syair. Itu yang ditakik. Ya. Jadi Imam Syahrani mengabulkan permintaan makhluk jin tersebut setelah berdoa dari 2 ayat tadi. Ya. 2 ayat tadi. Kemudian memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Setelah memohon pertolongan, doa tadi itu dihirup waktu sahur subuh udara dari atas. Baca Al-Falaq, hirup lagi, baca An-Nas. Baru dia menjawab pertanyaan dari jin mukmin tadi. Siapa namanya? Nasibin aja dulu ya. Memang Nasibin tuh. Ya. Di mana keberadaannya? Di sini ada tuh. Berapa ekor? Jangan sebut ekornya. Banyak dia daripada antum. Mau melihat besok? Rasa ya, bukan indrawi ya. Rasa ya. Nggak apa-apa. Nggak ada pengaruhnya. Benar. Demi Allah nggak ada pengaruhnya. Secara fisik. Karena kita ada tarbiyah. Ada berani ulama ngomong gini. Ini bukan ego-ego. Andung ingin meluruskan akidah. Karena jin itu nebeng keulamaannya kepada manusia. Kenapa nebeng? Karena sudah ditentukan Allah yang jadi pemimpin itu harus ulama. Benar. Maka harus nebeng ke manusia. Maka timbul pertanyaan tadi. Nah. Setelah itu, setelah menjawab melalui syair, kemudian Imam Syahrani memohon pertolongan kepada Allah dengan doa tadi, menghirup kekuatan persiapan dia, jawaban dari udara di waktu sahur. Pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang paling pelik, susah untuk dijawab seintelektual apapun juga manusia. Bahas di risalah ini. Ya Allah, mudah-mudahan diizinkan. Insya Allah pertanyaan ini datang kepadaku secara tertulis pada sebuah kertas digigit dalam mulut jin yang berwujud seekor anjing berwarna kuning dan lembut. Artinya anjingnya tidak terlihat buas. Itu banyak sekali berada anjing yang ada di gurun. Anjing gurun itu nggak buas. Jadi kayak kucing. Berwujud itu. Nah, ya. Kertas itu seukuran kertas seperti orang Eropa dengan tulisan bahasa Arab dan ditutup, dilipat, digigit. Ya. Aku lalu membukanya. Ternyata isinya adalah apa pendapat ulama manusia dan masyayikh mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan aku sampaikan ini melalui tulisan dan telah sampai kepada kalian melalui pembawanya. Kami bangsa jin belum mendapatkan jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi. Sebelumnya kami sudah bertanya kepada para masyayikh pada golongan jin kami, jin muslim, nasibin, soal ini. Mereka dari nasibin, ulama-ulama masyayikh jenis jin ini menjawab. Yang bisa menjawabnya hanya ulama manusia.
Yang bisa menjawabnya zaman sekarang waktu itu setelah Nabi Muhammad hanya ulama manusia. Duduk. Jadi kalau Jawiyah, apakah antum aja yang nongkrong di sini? No. Nah, itu poinnya. Makanya sering ada faktor rasa yang berbeda-beda di sini. Nggak sama di masjid, bro. Itu ritual sosial banyaknya. Namanya. Untuk kebaikan kita di atas dunia berhubungan sosial supaya Allah meridhoi dan menjadi baik kehidupan akhirat. Kaitannya gitu. Ya. Tapi kalau di Jawiyah itu ada bukaan-bukaan yang mesti dijelaskan. Makanya ada adab. Kenapa? Karena jenis jin, esensi jin yang sifatnya muslim, prinsipnya kuat banget. Tahu prinsip? Kalau jelek, kamu jelek, jin marah. Ayo, kalau bawa niat salah, jin marah. Duduk itu. Maka pas ada tarbiyah untuk mengobati dari faktor akhlak, faktor mental, usir dulu. Gak sembarangan buat majelis taklim yang sifatnya Jawiyah. Bukan tambah sembuh nanti, tambah dirasuki, kacau tanpa disadari. Ada virusnya loh. Duduk. Ini harus dijelaskan. Nah, jadi kita lanjutkan dulu ke tajuk risalah. Mudah-mudahan Allah meridhoinya karena agak nyelimet nih kajinya ya. Jadi nggak ada yang bisa menjawab, hanya ulama manusia. Mereka pun menuturkan pertanyaan itu hingga yang terakhir ada 80. Tapi yang tekankan poinnya aja supaya kita paham dalam konsep kehidupan kekinian. Jangan dinafikan hal itu. Sedangkan sampainya pertanyaan tersebut, sampainya ke Imam Syekharani malam Selasa 26 Rajab 955 Hijriah, Masehinya 9 September 1548 Masehi. Udah lama? 1500 bro. Abad 15 baru nongol Syekh Burhanuddin tuh. Itu dia. Jadi kitabnya klasik. Dan ingat, kitab ini sudah ditahqiq. Udah paham ya? Ditahqiq ya. Sudah disyahkan oleh Al-Azhar. Banyak ulama lain, termasuk dari ulama-ulama di Madinah maupun di, maka itu sering disembunyikan karena memerlukan dasar untuk memahami kitab ini, ya. Saat itu orang yang membawa pertanyaan-pertanyaan tersebut datang kepadaku melalui kolong aula Jawiyah yang menghadap ke Sungai Al-Hakimi, nama sungainya Al-Hakimi. Lalu mereka keluar lagi orang itu karena diusir. Sebenarnya hendak datang kepadaku langsung melalui pintu aula depan Jawiyah, tapi karena diusir melalui kolong nggak juga bisa diusir. Tetapi para muridku menghalanginya. Jawiyah kok ada murid, ini nggak tahu disangkut anjing biasa, nggak boleh masuk Jawiyah. Atau dikaja, dibaik, logika kan? Dan ini ditahqiq kebenaran ini, ya diusir dia. Nah antum ada ular masuk main getok aja, tunggu dulu bro. Ingat, kemampuan jin kata menyerupai yang dikehendaki oleh jin. Duduk. Yang jahil menyerupai berdasarkan yang ditakutkan antum. Bedanya tuh. Jadi kalau antum sementara nggak takut sama ular, nggak takut sama anjing, nggak takut sama kucing, ya umpama, ya, nggak ada takut, nggak ada pikiran ke situ. Tahu-tahu nongol itu, berarti itu asli. Duduk, maka adab secara Nabi, jangan langsung digetok, ya, takutnya dia muslim, bener gak? Terpaksa vulgar aja deh ngomongnya deh, ya, mainkan dulu rasa, kecuali kita sebelumnya udah, jangan ada ulah, aman jago ulah, itu baik sih lah, ya, berarti itu bermain dia, berarti jahil kan? Udah paham ya? Nah, kita lanjutkan. Kemudian karena diusir oleh para murid-murid dari Jawiyah Syekh Syarani tadi, dia bukan Jawiyah ya, majelis taklim zikir juga. Iya. Para muridku menghalanginya karena mereka menyangka bahwa ia benar-benar seekor anjing dan mereka mensucikan setelah datang naik, sempat naik itu ke tempat itu membersihkannya. Jadi setelah anjing itu pergi, aku memberitahukan hal itu kepada
mereka setelah murid-murid ngomong ada anjing begini-gini mondar mandir katanya. Sang Syekh terkejut, menyesal karena telah membuat jin mukmin yang berwujud anjing gurun berwarna kuning tersebut menjadi tidak nyaman. Muridnya akhirnya tahu. Karena orang murid-murid torekot zaman dulu ya Jawiya itu taklid menggurunya bro. Ya, taklid. Setelah ngomong gitu baru tahu itu. Ya. Jangan-jangan gini, maksudnya gini. Sesuatu binatang yang tidak pada habitatnya memasuki tempat yang tidak apa? Tidak bukan habitat ya. Ada doa. Sampai ya. Hobi ular di tempat lembab, tempat kotor. Hobi anjing di tempat yang terbuka, masuk kamar. Ya. Tempat ngaji, duduk. Nah, kenapa jin merupakan itu? Karena itu yang paling cakep menurut dia. Berarti kalau ngelihat wujud asli, antum bisa pingsan. Maka ditutup sama Allah. Duduk nggak? Tidak ada satupun juga manusia zaman sekarang, seulama pun juga melihat wujud jin asli, langsung terpengaruh kejiwaannya. Itu rahasianya. Jadi jangan, wah saya ngelihat nih jin bentuknya, itu menyerupai yang paling jelek. Makanya jangan heran kalau menjemput kuda kucel, pakai kain kapan lagi, loncat-loncat lagi jalannya. Itu bukan wujud asli, tapi ada. Duduk nggak? Tapi ada. Takut antum? Nggak usah jadi muritan doang. Ah gitu aja persoalan, berarti nggak ada ilmu kan? Iya kan? Nggak ada ilmu. Ingat jin dalam kondisi penyerupaan itu serendah-rendahnya kekuatan. Jadi mereka juga nggak mau berupa itu. Karena disitulah kekuatan dia hilang. Duduk nggak? Hilang. Kalau antum ingin beterak di kadek, nggak mempan dibacok pakai baju besi kan? Kalau jin pakai baju apa? Bukan baju besi yang dipakai, baju tempe. Amin kan kenal lah. Nah, gitu, kebalikan dia. Baru kelihatan oleh manusia. Logikanya begitu. Lah. Ini karena merasa nggak nyaman setelah dijelaskan oleh gurunya, singkat cerita, langsung singkat cerita aja terlalu panjang. Jin tadi bertemulah dengan Imam Syarani ya. Nah, bertemu. Namun segala puji adalah milik Allah karena Dia telah memberikan anugerah kepada kami, membimbing saudara-saudara kami. Akhirnya bangsa jin bertemu dengan Imam Asy-Syarani. Disitulah mulai menuliskan pertanyaannya dan jawabannya melalui kitab. Ya. Jadi Allah bukakan waktu itu karena Allah zat yang mencukupi sebaik-baik wakil. Sementara tulisan ini kuberi nama Kasyiful Huzabi Waranu Anwazi Asyalati Aljan. Membuka hijab penghalang melalui pertanyaan-pertanyaan bangsa makhluk jin baik. Ya. Semoga dengan tulisan ini Allah memberikan manfaat termasuk kita semuanya, meridhoinya. Kalau antum semua di sini tahu hal itu, aku katakan dengan memohon taufik hanya kepada Allah, tolong gunakan sebaik-baiknya. Dan kalau menyampaikan ada keraguan dalam kejiwaan, jangan disampaikan. Nah, ini kan di-share. Ya, antum pun akan menjamin batasan-batasannya. Paham ya? Paham ya? Nah, pertama pertanyaannya, ini yang perlu direnungkan. Ada nggak orang sekarang nanya? Limada la yastati'u al-jasad ru'yatul ruhi. Mengapa jasad tidak bisa melihat ruh? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, berat tuh. Tapi sering ada kenapa kita nggak bisa ngelihat ruh ya? Betul kan? Nah, jadi lengkap pertanyaannya begini dalam kitab tadi. Tertulisnya begini di mulut anjing tadi. Ya. Kenapa jasad tidak bisa melihat ruh? Padahal jasad ada pada ruh. Betul kan? Tahu itu jin.
dan ruh lebih dekat dengan jasad daripada segala sesuatu yang lain. Ya. Aku Imam Asy'arani menjawab. Jawaban terhadap pertanyaan tadi adalah seperti jawaban terhadap pertanyaan mereka sebenarnya. Batanyo ditanya balik. Sama enggak? Bertanya ditanya balik. Ya. Mengapa makhluk tidak bisa menjangkau pencipta mereka di dalam kehidupan dunia ini dan tidak bisa melihatnya, terutama Allah? Kan pertanyaan juga tuh dari Syarani, paham kan? Ya. Padahal dia lebih dekat daripada urat nadi kamu, betul kan? Kemudian dibacakan hadisnya oleh Syekh Syarani tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, itu sering dianggap bid'ah tadi. Karena wilayahnya orang toh rekod dijawab oleh pertanyaan secara ruhani yang menanya adalah jin muslim. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jangan dijabarkan langsung ke hadis, bro. Ya, duduk. Artinya siapapun yang mengenal dirinya, ia pasti mengenal Robnya. Jadi jelasnya, masalah pertanyaan bangsa jin muslim ini tidak akan bisa dijawab kecuali oleh naik ilmunya. Kecuali apa? Oleh cahaya kasyaf dan cahaya syuhud. Tuh, marifat tuh. Dong jelaskan. Ungkapan tidak akan bisa menyusunnya sama sekali. Ungkapan, omongan, gak bisa menyusunnya. Kalau cahaya kasyaf itu. Jadi kalau cahaya kasyaf dituliskan, bohong. Nah, jadi ungkapan keilmuan epistemologi tidak bisa mengungkapkannya. Namun Allah adalah zat yang lebih mengetahui mengenai hal itu. Karenanya Imam Asy'arani melanjutkan melalui syair. Kaifa yumkinu ru'yatul daw'i min kilali zuli bainama al-dawa'u mawujudu fihi. Bagaimana mungkin cahaya bisa terlihat oleh bayangan? Bagaimana mungkin cahaya bisa melihat bayangan? Sementara cahaya itu ada padanya. Keterima logika? Ayo, bener gak? Itu pemahaman Allah loh. Antum ini mazhar. Bayangan. Ada di antum Allah itu. Berarti banyak. Bukan begitu. Allah itu maha meliputi. Poin kan? Itu disampaikan ke jin. Karena jin raya nggak cerdas. Nah kalau kita misalnya nggak cerdas juga perkara ini, ya sama lebih parah daripada jin tuh. Nasibin tuh dengerin tuh. Di sini alhamdulillah ya bukan nasibin. Ya. Di sini nggak ada yang bodoh. Ya enggak. Ya. Bagaimana mungkin cahaya bisa terlihat oleh bayangan, sementara cahaya itu ada padanya? Bagaimana mungkin kita melihat ruh? Sementara itu primer, esensi. Setuju? Kaifa yumkinu ru'yatul daw'i min kilali zuli bainama al-daw'u mawujudu bihi. Catat tuh. Poin tuh. Jadi sungguh ia berada di alam raya secara zat. Allah itu mujmal. Ketika ia bertajali, itu bahasa marifat kan? Paham ya tajali? Tajali itu menunjukkan eksistensi dirinya. Ruh adalah bayangan. Maka ruh menjadi bayangan. Sementara materi jasad memperlihatkan melalui cahaya zat yang ia lihat ketika zat itu bertajali. Tambah pusing lagi. Kira-kira gitu deh. Boleh ini dicerna, silakan. Ada di Quran, ayat mutasabih. Dan itu disampaikan ke makhluk jin nasibin. Dan ini bukan klinik. Tidak ada yang bisa mengetahui sesuatu yang kami katakan kecuali seorang pemuda
Kita ini pemuda yang selalu berkalwat. Tahu kalwat? Kecuali seorang pemuda yang selalu berkalwat, pemuda yang melihatnya ketika ia bertakhali melalui ikhtiar dalam sisi ruhani. Kemudian Imam Asy'arani melantunkan syair kembali, al-jasadu huwal julu madati alati laharuhun. Jasad adalah bayangan zat yang mempunyai ruh. Jadi jasad antum itu bayangan zat yang mempunyai ruh. Duduk nggak? Itu yang disebut al-jasadu huwal julu madati alati laharuhun. Maknanya ia tidak akan bisa diketahui melalui ilmu itu, setinggi apapun juga, setinggi apapun teori ruhaninya, setinggi apapun ilmu hikmah, nggak akan mampu ilmu menjangkaunya. Karena ilmu dibentuk oleh nalar, oleh otak, ataupun melalui mata indrawi lahir. Bukan ke situ arahnya. Jika zat itu berhenti, kalau zat itu berhenti, maka bayangan berhenti. Logika kita terima? Kalau Allah nggak menolong, maka kita pun nggak tertolong. Duduk. Itu ada di kita. Dan jika ia berjalan, maka bayangan juga berjalan. Nah, jadi zatnya bukan bayangannya. Dan keberadaannya adalah yang lain. Jadi lebih mengherankan lagi adalah wujud yang tidak mempunyai wujud. Heran nggak? Kalau kita mengkaji zat maka dibatasi. Wujud tidak mempunyai wujud dan tidak akan pernah sirna. Coba terima sama akal. Sulit nggak? Nggak terjangkau. Jika sirna maka kemanfaatan dan kesulitan juga sirna. Kan begitu logikanya. Asbab. Inilah aku, Imam Asy'arani berkata, akal membawanya secara keseluruhan tanpa ada yang mengetahuinya selain matahari dan bulan. Wow. Bermajat tuh. Matahari adalah perempuan dan purnama lebih sempurna jika dilihat oleh mata nalar yang di sana ada seorang hakim laki-laki. Lalu di antara keduanya ada banyak berita. Sementara keduanya bukan selain keduanya. Oleh karena itu, ambillah pelajaran. Jika engkau mengambil pelajaran, aku heran kepada zat yang Maha Esa, yang pada zatnya terlihat berbilangan. Terlihatnya banyak. Di sana ada alam raya. Di sanalah banyak perenungan, banyak pelajaran. Artinya merupakan makom hadirat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan otak manusia. Namun Allah adalah zat yang lebih mengetahui, maha meliputi. Tersingkir dari syuhud, tersingkir dari melihat indrawi, dan tanjih daripada kesucian. Mereka jin mukmin bertanya kepada pula tentang penyebab kenapa mayoritas makhluk yang mukalaf tersingkir dari melihat syuhud dan tanjih kesuciannya kepada Allah, kesikap tasbih menjadi penyerupaan. Imam Asy'arani menjawab, alasan mayoritas makhluk yang sudah mukalaf tersingkir dari hal tadi adalah keberadaan mereka di dalam syuhud yang sangat jauh dari hadirat mutlak Allah, hanya mengandalkan logika semata dan indrawi. Seandainya mereka masuk ke hadirat ihsan, nah, makomatnya naik, niscaya mereka tidak pernah mengalami dampak tasbih, penyerupaan. Jadi kalau antum bertasbih dalam zikir, dalam mengingat asma sifat Allah, justru itu bukan menyerupakan, tapi puja-puji. Paham? Paham? Bukan menaikkan ego. Itu yang disebut takyid, pembatasan. Bertasbihlah ada takyid, ada pembatasan makna, ada pengertian ruhani. Jadi pada sisi Allah lah mereka juga pasti melihat keindahan kalau begitu. Yang mutlak
suci dari sifat-sifat manusia, dan mereka pasti antum sudah berderajat di atas malaikat yang tidak menyerupakan dan tidak membatasi. Akhirnya Allahu alam, Allah adalah zat yang paling tahu, maha meliputi. Itulah cuplikan kesimpulan kita, Kasyiful Hijab wa aranan wal hazi isalati aljan. Dialog seorang sufi Imam Asy'arani dengan makhluk jin mukmin yang menyerupai anjing gurun berwarna kuning. Wallahu a'lam bishawab. Sampai? Alhamdulillah, ini kita part 1 kita tutup dulu. Kita